Dapatkan informasi terupdate perdagangan dan investasi, forex, saham, dan kripto hanya di channel Brother Tokro. Di video kali ini kita akan belajar salah satu indikator teknikal yang paling populer, yaitu Exponential Moving Average atau EMA. EMA adalah jenis moving average yang memberikan bobot yang lebih besar pada harga yang lebih baru. Hal ini membuat EMA lebih responsif terhadap perubahan harga daripada EMA sederhana atau Simple Moving Average. Nah, EMA ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi tren, menentukan level support dan resisten, dan membuat keputusan trading yang lebih baik. Hal ini yang akan kita bahas, jadi pastikan tonton video ini sampai habis. Nah, untuk strategi trading ini kita akan menggunakan 3 Exponential Moving Average atau 3 EMA. Nah, di sini kita tambahkan 3 EMA terlebih dahulu. Nah, ini adalah 3 Exponential Moving Average. Yang berwarna merah itu periode 200, yang warna hitam periode 100, dan yang warna biru periode 25. Nah, jadi dengan ketiga EMA ini kita bisa mengidentifikasi tren, menentukan level support dan resisten, dan kita juga bisa melakukan entry posisi. Nah, jadi yang pertama kita bisa mengidentifikasi tren ketika ketiga EMA ini mengarah ke arah yang sama. Jadi seperti di sini, arah 3 moving average ini mengarah ke bawah dan tanpa melakukan perpotongan. Di sini, moving average periode 200 berada di atas, lalu periode 100 itu berada di tengah, dan periode 25 itu berada di bawah. Jadi kita bisa melihat bahwa harga sedang tren turun. Nah, lalu selanjutnya untuk menentukan level support dan resisten. Nah, garis merah ini bisa menjadi resisten ketika bearish, demikian juga periode 100 maupun periode 50. Di sini kita bisa lihat bahwa setiap kali harga melakukan pullback, maka akan ada perhatian ketika mendekati atau menyentuh salah satu EMA ini. Nah, jadi EMA ini juga bisa digunakan untuk menentukan level support maupun resisten. Nah, selanjutnya untuk kita entry posisi, yang pertama kita harus mengidentifikasi arah trend market. Jadi seperti di sini tadi arahnya tren turun ya atau bearish. Maka ketika EMA 100 berpotongan terhadap EMA 25, maka kita bisa melihat bahwa harga melakukan penurunan. Jadi kita bisa menunggu pullback di sini. Di sini terjadi pullback di periode 100 dan kita bisa mengambil posisi sell ketika berada di bawah EMA 25. Jadi di sini bisa saya tandai. Jadi ketika harga melakukan pullback terhadap EMA 100 maupun EMA 200, maka kita bisa menunggu harga kembali ke EMA 25 dan close di bawah EMA 25, maka di area ini kita bisa entry posisi sell. Nah, untuk stop loss-nya kita bisa tempatkan di atas daripada candle terakhir atau di atas daripada EMA 100. Ini menjadi area stop loss kita. Dan untuk take profit kita bisa menyesuaikan untuk risk reward-nya misalnya 1:2. Ya, jadi di area ini kita bisa close posisi ketika kita mengambil risk reward-nya 1:2. Nah, ketika harga sudah turun jauh dari EMA 25, maka kita bisa menunggu lagi untuk harga pullback ke EMA 100 maupun EMA 200. Ketika harga melakukan pullback kembali, maka kita tunggu harga kembali di bawah EMA 25. Jadi di area ini kita bisa open posisi. Nah, teman-teman bisa tandai bahwa harga harus close di bawah EMA 25 ini, baru kita bisa mengidentifikasi bahwa harga akan terus turun. Untuk stop loss-nya kita bisa menempatkan di atas daripada candle terakhir tertinggi, dan untuk take profit kita bisa ambil risk reward 1:2. Nah, untuk sekarang harga turun di sini, lalu harga melakukan pullback ke EMA 25, lalu menembus EMA 100. Ya, pada saat pergerakan ini harga tidak turun di bawah EMA 25. Lalu harga terus naik ke EMA 200, maka di sini kita tidak bisa lagi untuk open posisi. Jadi kita tidak bisa open posisi dalam keadaan ranging atau sideways. Ya, jadi kita harus menghindari trading di pola pergerakan sideways. Nah, sekarang bagaimana entry posisi dalam keadaan trend naik?
Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ketiga EMA ini mengarah ke arah yang sama, yaitu arah ke atas. Nah, di sini juga kita bisa lihat bahwa EMA melakukan perpotongan. Jadi di sini kita bisa menunggu dan melakukan retest di bawah ini, lalu naik dan melakukan pullback. Nah, kita juga bisa ambil posisi di sini ketika harga kembali di atas EMA 25. Nah, jadi di sini harga sempat turun di bawah EMA 25, lalu harga kembali close di atas EMA 25. Jadi di area ini kita bisa open posisi. Untuk stop loss-nya kita bisa tempatkan di harga terendah terakhir, dan untuk take profit kita bisa ambil profit 1/2 atau bisa disesuaikan. Lalu untuk selanjutnya di sini juga melakukan pullback, harga mau mendekati EMA 100 dan kembali naik ke atas. Nah, di area ini kita bisa open posisi buy dengan stop loss kembali ini di bawah harga low terakhir. Jadi kita bisa ambil profit lagi 1/2. Nah, yang perlu teman-teman hindari juga, jangan kita open posisi ketika harga belum meretest EMA 25 maupun EMA 100. Jadi kita tunggu, misalnya di sini di retest, maka kita di sini bisa open buy lagi. Ya, seperti setup yang sebelumnya, di bawah ini kita bisa tempatkan stop loss-nya dan kita bisa ambil take profit 1/2. Nah, dalam keadaan sideways seperti ini, teman-teman perlu menghindari karena ketiga EMA ini mendatar dan saling berdekatan. Jadi di sini banyak perpotongan, jadi teman-teman perlu menghindari untuk trading di pergerakan sideways atau ranging. Nah, untuk contoh yang lain, teman-teman bisa lihat di sini, tiga EMA ini mengarah ke atas dan kita bisa mengidentifikasi bahwa trennya sedang naik. Nah, artinya ketika kita melihat bahwa tren sedang naik, maka kita hanya bisa mencari open posisi buy. Jadi kita akan cari open posisi buy ketika harga naik lalu melakukan pullback di sini, dan kita bisa open posisi di area ini ketika harga close di atas EMA 25. Dan kita bisa tempatkan stop loss di low terakhir, lalu untuk take profit kita ambil 1/2. Nah, di sini juga teman-teman perlu hati-hati bahwa ada juga setup yang gagal seperti di sini. Ini bisa kita lihat ketika kita melihat di time frame yang lebih kecil, maka ini adalah pergerakan sideways. Dan setelah pergerakan ini harga melakukan pullback mendekati EMA 200, dan ketika harga kembali naik ke EMA 25, maka kita bisa open posisi buy di sini. Jadi kita juga harus memastikan bahwa EMA 25 tetap berada di atas EMA 100. Jadi di sini juga belum melakukan perpotongan, dan di sini kita bisa open posisi buy dengan stop loss di bawah daripada low terakhir, dan take profit kita bisa ambil 1/2 atau disesuaikan. Jadi meskipun 3 EMA ini kita bisa entry posisi, tapi alangkah baiknya teman-teman juga bisa mengkombinasikan dengan indikator lain untuk mendapatkan signal yang lebih akurat. Nah, mungkin sekian daripada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Salam profit.